selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Ini terlihat luar biasa. Bahkan dalam situasi ini, Xiaoyan masih mampu menghadapi sebagian besar serangan Taisu nomor 1. Dan hanya sebagian kecil yang kena dampaknya. Dari sudut pandang saat ini, Xiaoyan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi, meskipun serangan Taisu nomor 1 itu sangat ganas, tapi tidak menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Dengan kekuatan tubuh yang abadi, semua ini dapat dipulihkan beberapa tarikan nafas. Dalam pertempuran tingkat seperti itu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang ketahanan siapa yang lebih baik. Tapi, seperti yang dikatakan Taisu nomor 1, ini adalah wilayah kekuasaannya di sarang Dewa Taisu. Dan pada saat yang sama, di bawah cermin kegelapan, Xiaoyan sangat terpengaruh. Jadi, dia kesulitan mengalahkan Taisu nomor 1. Terbukti dengan sendirinya. Terlebih lagi, selain Taisu nomor 1 dan Taisu nomor 2 di sampingnya, yang memandang Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat kuat terhadap Xiaoyan. Tapi tanpa perintah Taisu nomor 1, dia tidak langsung menyerang Xiaoyan. Sebaliknya, dia memilih untuk melihat pertempuran antara keduanya yang tidak jauh dari mereka. Namun, melihat kekuatan fisik yang ditampilkan oleh Xiaoyan saat ini, Taisu nomor 2 mengerutkan kening saat ini. Dia tidak merasa asing dengan kekuatan fisiknya. Sangat mirip dengan sosok yang baru saja dia lawan. Taisu nomor 2 memperhatikan gerakannya, tapi dia masih tidak bisa memikirkannya bahwa yang dia lawan sebelumnya adalah avatar Xiaoyan. Lagi pula, kemampuan dewa menyatu dengan avatar itu sangat langka dan cuma ada di legenda. Jadi, Taisu nomor 2 terasa sangat aneh, tapi tetap tidak bisa mengetahuinya, termasuk Xiaoyan yang terkadang kuat dan terkadang lemah, yang membuatnya sangat bingung. Tapi harus diakui bahwa Xiaoyan memang sangat kuat. Tentu saja, justru karena kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan tidak stabil, itulah yang membuat mereka bingung dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar saat ini. Karena dalam pengepungan dan saat menekan Xiaoyan, dia mengambil baju besi dewa dari mereka, yang semua hampir pasukan elit dari Taisu. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan mengetahui bahwa tanpa baju besi dewa palsu, itu tidak dapat dibangkitkan kembali. Setelah Xiaoyan melihat Taisu nomor 2 dibangkitkan kembali, dia telah memastikan tebakan sebelumnya. Tapi kesalahan Taisu nomor 1, dia tidak mencoba merebut baju besi yang Xiaoyan simpan di cincin penerimaannya. Karena Taisu nomor 1 sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan sudah berada di dalam guci. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang telah terluka parah olehnya, Xiaoyan akan meluncurkan serangan balik yang membuat Taisu nomor 1 terkejut. Karena pada saat ini, Xiaoyan yang tiba-tiba lebih kuat membuat Taisu nomor 1 tidak menduganya. Tetapi dia dengan cepat bereaksi dan Taisu nomor 1 segera menekan Xiaoyan lagi. Karena di sini dia tidak kekurangan kekuatan. Bahkan dia berpikir dia bisa menghancurkan Xiaoyan sampai mati. Serangan keduanya membuat Taisu nomor 2 di samping mengerutkan kening. Karena dibandingkan dengan dia yang hanya bisa menggunakan kekuatan keabadian secara sewenang-wenang, dan ketika melihat dia pertempuran Xiaoyan dan Taisu nomor 1 keduanya lebih luas. Bahkan dia tidak melakukannya. Bahkan dia tidak tahu bagaimana cara bergabung dalam pertempuran antara keduanya. Dan Taisu nomor 1 tidak pernah membiarkan Taisu nomor 2 bergerak.
Jelas, Taisu nomor 1 ingin menekan dengan kekuatannya sendiri. Dan kedua belah pihak melancarkan konfrontasi dalam pertempuran dengan jarak dekat. Serangan tinju terus bertabrakan dengan kuat. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan ganas. Melihat Xiaoyan yang bisa bersaing dengan Taisu nomor 1, sebagai satu-satunya penonton di sini, Taisu nomor 2 menjadi semakin terkejut. Meskipun Taisu nomor 1 sudah menekan Xiaoyan menggunakan cermin kegelapan dari Dewa Taisu, tetapi Xiaoyan yang memiliki tubuh abadi jelas lebih kuat. Meskipun serangan Taisu nomor 1 terus menyapu Xiaoyan, dia tetap tidak bisa mundur. Pertarungan Xiaoyan sekarang tampak sangat mencemaskan. Perkuat tekanan dari cermin kegelapan. Taisu nomor 1 pada saat ini berteriak dengan marah. Segera, tiba-tiba tubuh Xiaoyan tenggelam. Pada saat yang sama, Taisu nomor 1 memanfaatkan kesempatan itu. Dan dia segera menyapu ke arah Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang berada di bawah tekanan cermin kegelapan hanya bisa memblokirnya. Tapi seluruh kecepatannya benar-benar melambat. Dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Taisu nomor 1 sama sekali. Bahkan dengan baju besi dewa palsu, perlindungan dan serangan seperti mantra yang menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan pukulan seperti bayangan dan kekuatan yang kuat dari pukulan itu membuat tubuh Xiaoyan berubah bentuk lagi. Jika Anda ingin bersaing dengan saya di sini, bahkan jika Anda secara fisik kuat dan tidak lemah, bahkan jika Anda memiliki baju besi dewa palsu saya, juga tidak mungkin menjadi lawan saya. Dari sudut pandang saya, meskipun Anda berjuang sampai mati, tetapi bagi saya, Anda hanyalah badut sepanjang waktu. Ketika Taisu nomor 1 mengayunkan tinjunya, dia berkata dengan marah. Hal yang membuat dia sangat marah sekarang, karena dia tiba-tiba tertangkap oleh metode pencarian jiwa Xiaoyan. Ketika dia memiliki kepastian mutlak mencari jiwa Xiaoyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menyerang balik dengan jiwanya. Dan hal-hal seperti mencari jiwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk Taisu nomor 1. Jadi, dia harus membunuh Xiaoyan di sini dan mengubur semua rahasia tentang Taisu yang diketahui oleh Xiaoyan. Karena jika tidak segera membunuh Xiaoyan, begitu Taisu mengetahuinya, dia dimintai pertanggungjawaban dan dia pasti akan mati. Oleh karena itu, sarang Taisu saat ini penuh dengan niat membunuh yang kuat. Tentu saja, dengan melakukan ini, dia juga semakin menyiksa Xiaoyan. Karena dia jelas bisa menggunakan cermin kegelapan yang semakin kuat dan dapat menekan Xiaoyan secara langsung. Di bawah kendali mutlak, Xiaoyan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Taisu nomor 1 tidak melakukannya. Dan baru sekarang kekuatan cermin kegelapan Void diperkuat. Adapun Xiaoyan, dia terengah-engah karena serangan tadi juga telah melukainya. Meskipun dia terluka, dia dapat pulih dengan dalam sekejap. Bahkan ki asal dewa dalam tubuhnya terus meningkat. Meski Xiaoyan mengabaikannya, itu tetap meningkat dengan gila. Dengan pertempuran yang lebih intens, latar belakang ki asal dewa telah menembus hingga 48 miliar, bahkan terus meningkat menuju 50 miliar. Tidak hanya latar belakang ki asal dewa yang meroket, tetapi di bawah tekanan cermin kegelapan yang terpancar ke tubuh Xiaoyan, membuat tubuh fisik Xiaoyan meningkat. Di antara jantung guntur, nadi guntur hitam menyapu dengan liar, dan ketika mencapai batasnya, itu akan membuka nadi berikutnya. Dalam peningkatan jantung guntur, dalam waktu singkat, nadi guntur dibuka kembali dan jumlahnya mencapai 55 nadi guntur. Dan total nadi guntur berjumlah 108 nadi. Dengan dibukanya nadi guntur hitam,
semakin banyak nadi guntur terbuka. Xiaoyan tidak hanya dapat menggunakan guntur hitam lebih kuat, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Meski kekuatan fisik Xiaoyan jauh dari keabadian, tapi dengan tubuh abadi avatar Dewa Asli, bahkan mungkin kekuatan tubuh Xiaoyan terus meningkat. Mungkin tidak mustahil untuk menembus keabadian di masa depan. Jika tubuh Xiaoyan juga menerobos keabadian, ketika dua tubuh abadi dari avatar Dewa Asli digabungkan menjadi satu, dan kekuatan tubuhnya akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jantung iblis berdetak kencang. Meskipun kedua jantungnya sangat cepat, tapi jantung iblis memang seperti memiliki karakter sendiri. Sehingga, seperti yang dikatakan Raja Iblis Tianhe, itu dapat membantu Xiaoyan bertarung lebih berani dalam pertempuran yang lebih sengit. Tapi sekarang Xiaoyan merasakan dengan sangat jelas bahwa dengan detak jantung iblis, aura pembunuhan menjadi sangat kuat. Itu menyebar dari tubuh Xiaoyan. Dan aura ini tepat melawan tekanan dari lingkungan yang gelap dan berat. Memungkinkan Xiaoyan dengan cepat berada dengan kekuatan penindasan yang kuat. Namun, sebelum beradaptasi, Xiaoyan hanya bisa bertahan dari serangan Taisu nomor 1 sebanyak mungkin. Mengambil keuntungan dari kerugian Xiaoyan, Taisu nomor 1 menyerang dengan liar. Dan Xiaoyan bahkan meninggalkan baju besi dewa palsu dari tubuh Xiaoyan lagi. Setelah baju besi dewa palsu nomor 3 diambil, seperti Taisu nomor 2, setelah muncul di kantong darah, baju besi dewa palsu Taisu nomor 3 dipasang kembali, dan Taisu nomor 3 dibangkitkan kembali. Duar. Dan pada saat ini, tinju Taisu nomor 1 menghantam Xiaoyan lagi, membuatnya berlumuran darah. Melihat tinjunya menghantam Xiaoyan yang berlumuran darah, Taisu nomor 1 juga menjadi semakin bersemangat. Saat dia bertarung, terlepas dari Xiaoyan meskipun tubuhnya berlumuran darah, luka di tubuhnya benar-benar pulih dengan cepat. Bahkan Taisu nomor 1 masih tidak melukai Xiaoyan. Itu hanya memakan darah avatar Dewa Asli dengan gila-gilaan. Dan Xiaoyan juga merasa bahwa meskipun avatar Dewa Asli secara fisik kuat, tapi darahnya berhubungan langsung dengan keabadiannya. Konsumsi pertempuran juga merupakan hilangnya esensi kehidupan itu sendiri. Meski lebih kuat dari keabadian, kekuatan fisik tetap perlu ditukar dengan harga tertentu.